Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sakinah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab adab. Kenapa kita mengambil tema adab? Ada yang masih ingat ibu-ibu? Yo, kapan buku ini terakhir dibuka oleh ibu-ibu? Yo, 1 bulan lalu us. Pas waktu terakhir ketemu, kapan ibu-ibu? Ibu-ibu kapan terakhir membuka buku ini, buku yang ada di depan ibu-ibu? Jujur kapan? Enggak, terakhir membuka bukunya kapan? Sebulan yang lalu. Masya Allah. Gimana kita mau pinter ya? Kalau membuka bukunya sebulan sekali. Imam Syafi'i saja beliau membuka buku beliau setiap malam. Bahkan ada satu buku, satu materi yang Imam Syafi'i ulang-ulang sampai 100 kali ibu-ibu. Ya, kita kadang punya buku baru dibaca 3 kali aja udah mulai bosan. Kayaknya kok baca ini lagi. Padahal bisa jadi ketika kita mengulang kembali apa yang sudah kita pernah dapat, maka itu akan Allah tambahkan faidah yang lain. Ya, jadi pesan saya jangan pernah bosan untuk belajar. Napa Bu? Sampai kapan kita belajar ibu-ibu? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin mengingatkan untuk kita semuanya ibu-ibu, kenapa kita harus belajar adab? Karena ternyata adab itu dibutuhkan oleh kita semuanya sebelum kita mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan adab Allah akan berikan keberkahan di dalam ilmu kita. Dengan adab kita bisa mengerti apa yang seharusnya kita ucapkan, apa yang seharusnya kita lakukan. Karena banyak orang-orang pintar, tapi ternyata dia tidak beradab, maka Allah binasakan. Ya kan? Zaman dulu orang-orang Yahudi itu mereka orang pintar atau enggak? Bani Israel itu pintar apa enggak? Pintar, tapi mereka tidak memiliki adab kepada Allah. Mereka tidak memiliki adab kepada utusan Allah. Maka akhirnya Allah binasakan mereka. Jadi kita orang-orang Islam itu hendaklah mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Ya, karena nanti kalau kita belajar terlebih dahulu ilmu, kemudian tidak dibarengi dengan belajar adab, tidak dibarengi dengan belajar sopan santun, tata krama, akhlak yang mulia, yang ada waliyadzubillah muncul dari dalam diri kita rasa ujub, rasa sombong, rasa sok suci, rasa sok benar. Padahal kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rendah hati. Ya, dan inilah manfaat dari kita belajar adab. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang adab berjumpa. Sebelumnya seperti biasa ibu-ibu silakan tengok kanan, kiri, depan, belakang. Barangkali ada teman kita yang belum bawa buku, kita tawarkan. Ya, ayo barengan yuk gitu ya. Sudah ibu-ibu?
Yang belum punya bukunya, semoga Allah mampukan untuk bisa beli buku. Ya, kadang kita itu bela-belain beli baju baru, nggih mboten Bu? Kerudung baru, sendal baru, tas baru, kacamata baru, tapi kita berat beli buku. Ya, padahal buku ini adalah sesuatu yang bisa kita wariskan untuk anak-anak. Ibu-ibu beli baju, bajunya baru, anak-anak kita mau nggak pakai baju kita? Nggak mau. Kita beli sandal, beli sepatu baru, anak-anak kita mau nggak kalau kita sudah meninggal dunia pakai tas kita, pakai sepatu kita, pakai sandal kita, mau nggak? Belum tentu mau. Tapi kalau buku yang kita tinggalkan untuk generasi setelah kita, maka insya Allah anak cucu kita pun mau memakainya. Ya, jadi ingat ibu-ibu, kalau mau beli buku, ingat ya bahwa ini adalah investasi saya untuk anak-anak. Ya, insya Allah kalau kita berpikiran seperti itu, maka insya Allah Allah mudahkan niat-niat baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ibu-ibu semuanya yang belum memiliki buku. Allah mudahkan rizkinya, Allah luaskan rizkinya, dan Allah mudahkan untuk bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Baik, di sini ibu-ibu kita akan belajar tentang adab berjumpa dengan sesama muslim. Ya, kenapa kita membahas tentang adab berjumpa sesama muslim? Karena seorang yang mengaku dirinya beragama Islam, seorang muslim dan muslimah itu memiliki keunggulan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Ya, maka dari itu kita pun ketika berjumpa dengan saudari-saudari kita yang sama-sama beriman, sama-sama kita beragama Islam, itu punya keunggulan sendiri, punya aturannya sendiri. Dan kita sebagai manusia, hambanya Allah, yang kita seharusnya sudah dalam keadaan mau bermuamalah. Kan kita itu makhluk sosial ya Bu. Kita tidak bisa hidup sendiri ibu-ibu. Kita harus membutuhkan orang lain. Jangan sampai kita pikirannya begini, saya bisa kok hidup sendiri. Nggak bisa. Toh kita meninggal dunia juga kita butuh orang lain. Ada nggak orang meninggal dunia kemudian dia sudah jadi mayit, dia gali kuburannya sendiri? Nggak ada. Dia angkat kerandanya sendiri? Nggak ada. Dia kafani jenazahnya sendiri? Nggak ada. Tetap kita itu membutuhkan orang lain. Makanya kita itu disebut sebagai makhluk sosial. Nah, ketika kita berjumpa dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain, dalam Islam sudah diatur aturan yang begitu indah, aturan yang begitu luar biasa. Di antaranya nopo Bu, yang kadang kita lupa ketika berjumpa dengan teman kita. Di buku ini tidak ada, saya tambahkan. Tapi ini hadisnya sahih. Di antaranya ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, sesama muslimah wabil khusus, maka yang harus kita lakukan adalah tersenyum. Napa Bu? Ya, dan di dalam agama kita boleh yang punya buku ditulis di sampingnya tersenyum, gak ada di sini. Dan di dalam agama Islam yang mulia ini, tersenyum itu bagian dari sedekah. Napa Bu? Baiklah, sekarang langsung praktek. Coba ibu kanan kiri, ketemu, senyum. Nah, senyum. Yang pakai niqab matanya gini-gini ya. Kan gak ada orang gini-gini terus cemberut. Mesti kan harus senyum kan? Ayo, dua. Sudah? Nah, sudah senyum? Praktek. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, itu minimal kita tersenyum. Ya. Kenapa? Karena itu bagian dari sedekah. Ibu lebih senang mana? Ketemu sama orang, orangnya tersenyum dan orangnya mukanya mohon maaf cemberut. Kita lebih senang yang mana? Ketemu sama orang yang tersenyum atau yang dia bermuka cemberut, bermuka masam?
tersenyum. Walaupun mungkin orang yang tersenyum ini punya masalah, problem yang sangat besar. Ya, tapi dia tetap berwajah ya ceria di hadapan saudaranya. Dan ini bagian dari kebaikan. Coba, Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Kita tidak boleh meremehkan sedikit pun dari kebaikan. La tahkironna bil ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun secuil, walaupun sedikit. Apa minimalnya? Ketika kalian berjumpa dengan saudaramu, maka tersenyumlah. Ya, subhanallah. Dan ini bagian dari amal saleh. Apalagi kalau kita berjumpa dengan suami kita, Bu. Ya. Kita bangun tidur langsung tersenyum ya. Assalamualaikum ayang bebek. Ya. Kata suaminya, ini Masya Allah istriku ini murah senyum. Jangan kita tersenyum cuma di tanggal muda. Ya. Kenapa di tanggal muda tersenyum? Dapat transferan. Ya. Tersenyum terus. Kan Masya Allah ya, pahalanya besar. Nih ibu-ibu, ciri istri solihah itu kata Rasulullah ya, ciri istri solihah apabila suaminya memandangnya dia terlihat enak dipandang. Coba istri yang mana yang enak dipandang, yang sukanya cemberut atau yang suka tersenyum? Suka tersenyum. Berarti ibu-ibu siap ya kalau di depan suaminya tersenyum. Ya, Masya Allah. Dan biasanya orang-orang yang suka senyum tuh dia awet muda. Ya, tidak cepat keriput. Kenapa? Karena biasanya kalau senyum tuh ditarikan, Bu. Sebaliknya nuwun sewu, orang yang mukanya suka cemberut, ini penuaan dini akan lebih cepat gitu ya. Jadi memang Masya Allah tersenyum tuh sesuatu yang mudah dilakukan, pahalanya besar di hadapan Allah. Kan termasuk menyenangkan saudari kita. Ya. Dan ini bagian dari sesuatu yang kadang kita tidak sadar. Ya, apa tadi Bu yang pertama Bu? Senyum. Dari jauh tuh sudah sumringah gitu ya. Wah, ini kayaknya itu ibu ini nggak pernah cemberut gitu ya. Senyum terus. Kita lihatnya kayaknya nggak pernah punya masalah ya. Padahal sampai rumah nangis. Kenapa? Ingat masalahnya. Pas ketemu sama teman-temannya senyum gitu ya. Masya Allah, ada tuh tiba-tiba begitu. Ada juga ibu yang nggak bisa menyembunyikan apa yang dia rasakan. Ya, ketika jumpa sama teman-temannya, apa yang terjadi? Mukanya ditekuk gitu ya. Kenapa? Karena dia lagi kesel. Nah, itu ada juga yang begitu. Jadi saya sekali lagi bahwa ketika kita berjumpa dengan saudari kita, apalagi ketika datang di pengajian, yuk kita berikan senyuman terindah kita untuk saudari kita. Yang kedua, di antara adab ketika berjumpa, apa kata Rasulullah SAW? Tasafahu. Ya, disunahkan untuk saling berjabat tangan. Karena jabat tangan sendiri itu ada faidah yang didapatkan oleh seseorang yang berjabat tangan. Apa di antara faidahnya? Di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla menghilangkan kebencian ketika kita berjabat tangan dengan saudari kita. Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada seseorang yang dia berjabat tangan. Dosa-dosanya Allah gugurkan. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu, kalau kita lihat ada orang bermusuhan, A dan B lagi tidak rukun misalnya. Kira-kira ibu-ibu kalau ada seseorang yang dia sedang memiliki masalah dengan temannya, kemudian masalahnya itu belum selesai, mau nggak berjabat tangan? Boro-boro jabat tangan, ketemu saja sudah buang muka. Nggih mboten? Nggih. Berarti kalau ada masalah dengan teman kita, dengan saudara kita, maka cara di antara cara untuk menghilangkan kebencian di antara kita adalah dengan berjabat tangan. Dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah, ketika ia memiliki masalah dengan saudaranya, maka yang paling baik di antara keduanya adalah yang menyapa duluan, yang memberikan salam terlebih dahulu. Jangan ada kata begini, Bu, tapi kan dia yang salah kepada saya.
Ya, ngapain saya nyapa duluan? Kan kadang ada begitu nggak Ibu? Ngapain saya berjabat tangan duluan? Nanti dikira saya yang salah. Ya, Bu, hidup itu cuman sebentar. Apa Bu? Hidup itu cuman sebentar. Buktinya apa? Coba ibu-ibu lihat. Pernah nggak ibu-ibu lihat ada tetangga ibu atau mungkin kerabat ibu yang tadinya masih SD sekarang sudah SMA? Hah? Lihat pernah? Atau saudara yang ada di kampung. Ibu waktu terakhir ketemu saudaranya tuh dia masih kecil. Sekarang dapat undangan sudah mau menikah. Itu menunjukkan bahwa waktu berjalan dengan cepat. Bahwa hidup itu singkat. Maka yang singkat ini jangan dibuat ribet. Ya. Kenapa saya katakan buang gengsi, buang ego kita, dan jadikan kita itu orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kita sapa terlebih dahulu orang yang pernah kita bermasalah dengannya. Karena besok kalau kita tidak saling memaafkan di dunia, maka besok di akhirat orang-orang yang punya masalah dengan sesama hamba Allah, Allah akan datangkan di hadapan Allah dan Allah selesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enaknya ribet di dunia atau ribet di akhirat, Bu? Ribet di dunia itu lebih baik. Ya. Karena kita nggak mau teman-teman kita sudah masuk surga duluan, kita masih diadili oleh Allah. Ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu dimohon dengan sangat ibu-ibu sholihah, kalau ibu-ibu punya masalah dengan teman-teman, dengan saudara, maka yang terbaik di antara keduanya adalah yang menyapa duluan. Kita pengen gak jadi juara di hadapan Allah? Pengen. Kalau kita pengen juara di hadapan Allah, maka maafkanlah terlebih dahulu. Kalau kita sudah memaafkan, nanti selanjutnya tuh kita ringan. Mau berjabat tangan, mau kasih hadiah, itu ringan. Yang berat itu di mana, Bu? Di memaafkan. Gimana? Di memaafkan. Dan memaafkan ini bagian dari akhlak yang mulia. Dan memaafkan ini bagian dari sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kemudian kata Allah, siapa mereka yang mendapatkan surga? Kata Allah, orang-orang yang ketika dia memiliki masalah dengan temannya, dia mudah memaafkan. Maka maafkan. Setelah kita memaafkan, maka kita akan mudah untuk berjabat tangan dengan lawan sekalipun, dengan orang yang memusuhi kita sekalipun. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, baru kemudian kita berbuat baik kembali kepadanya. Apa kata Rasulullah SAW? Tasafahu yadhabul ghil. Saling berjabat tanganlah kalian, maka akan Allah hilangkan kebencian di antara kalian. Watahadu tahabu. Ingat Bu, saling berilah hadiah di antara kalian, maka Allah akan berikan kepada kalian saling mencintai. Jadi di antara tips yang diajarkan di dalam agama kita ini, kalau kita pengen Allah Azza wa Jalla berikan rasa saling mencintai, maka sering-seringlah beri hadiah. Ya. Apa Bu? Beri hadiah. Dan yang paling utama untuk mendapatkan hadiah dari seorang ananda adalah orang tuanya. Kadang ada Bu, anak yang hobi memberikan hadiah kepada teman-temannya tapi lupa memberikan hadiah kepada orang tuanya. Dan sebaik-baik hadiah dari seorang wanita yang sudah bersuami adalah ketika dia memberikan kepada pasangannya. Ya. Ada nggak ibu-ibu yang hobinya loyal kepada temannya tapi kepada suaminya nggak pernah memberikan hadiah? Ada? Ada. Kapan ibu-ibu terakhir kasih hadiah ke suami? Diingat? Hah? Gak pernah? Kapan terakhir Bu? Lebaran? Pas mau puasa? Oh tiap hari masakan? Masya Allah. Apa yang kita berikan kepada suami kita itu adalah sedekah. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu semakin sering
suami istri saling memberikan hadiah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada mereka berdua rasa saling mencintai. Masya Allah. Kenapa Bu? Karena ini Rasulullah yang berkata. Apa kata Rasulullah SAW? Tahadu tahabu. Salinglah beri hadiah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kalian rasa saling mencintai. Dan yang namanya laki-laki, terutama suami kita, pasti senang dikasih hadiah oleh istrinya. Masya Allah. Mau PR apa enggak? Apa sudah setiap hari ibu-ibu kasih? Masya Allah. Baik. Kemudian wa tahadu tahabu wa tadhhabu syahna. Masya Allah. Ketika seseorang memberikan hadiah kepada sesama, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan bonus kepada keduanya untuk saling mencintai dan dihilangkan rasa dendam dari keduanya. Subhanallah. Jadi kalau ada yang namanya dendam, susah memaafkan, adanya rasa iri hati, dengki, itu semuanya adalah godaan syaitan. Maka kita ketika kita tahu bahwa kita tidak mau bersama syaitan masuk ke neraka, maka kita harus memperjuangkan diri kita masing-masing untuk tidak mengikuti godaan syaitan. Ya, tadi caranya apa? Memaafkan, saling memberi hadiah, berbuat baik kepada sesama, berjabat tangan. Masya Allah. Dan di antara ciri tanda kita berada di akhir zaman, di antara tanda-tanda kiamat ibu-ibu, di antaranya adalah ketika kita mengucapkan salam, berjabat tangan, saling menyapa kepada orang yang hanya kita kenal. Ya. Padahal yang namanya berjabat tangan, yang namanya kita menyapa dan mengucapkan salam itu kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Selama ini ibu-ibu ada rasa berat enggak ketika kita mengucapkan salam kepada sesama muslimah yang belum kita kenal? Berat ya. Padahal kita diperbolehkan mengucapkan salam kepada sesama muslimah. Dan itu subhanallah ibu-ibu akan menjadikan kita itu semakin dekat. Kan di antara tujuan kita ketika kita menyapa sesama muslimah, ketika kita memberikan salam kepada sesama muslimah, tujuan utamanya apa sih Bu? Untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, untuk mempererat persaudaraan kita sesama muslim. Maka yuk biasakan kembali budaya saling menyapa, budaya saling apa sih Bu biasanya bukan ada tuh di sekolah-sekolah apa? 3S gitu ya. Sapa, senyum, salam. Kan bagus semua tuh. Sapa, senyum, salam. Tapi realnya apakah tulisan itu hanya tertulis di dinding atau diaplikasikan dalam kehidupan? Hah? Ada yang dipraktekkan, ada yang hanya menjadi tulisan. Jadi sapa, senyum, apa tadi? Salam ini sebenarnya bagian dari adab Islam. Ya. Kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mentautkan hati sesama orang-orang beriman. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi yang namanya mengucapkan salam, berjabat tangan, itu semuanya bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah setelah kita tersenyum ketika berjumpa, setelah kita berjabat tangan. Oh, yang ketiga adalah saling mengucapkan salam. Yang ketiga ketika berjumpa maka saling mengucapkan salam. Ya. Karena orang-orang yang suka menyebarkan salam akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya Allah. Jadi mengucapkan salam ini bagian dari ibadah. Napa Bu? Ibadah. Dan salam itu sendiri adalah bagian dari doa. Ya. Baik, yang keempat, kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saya yang berkata, siapa yang berkata Bu? Rasulullah. Maka Rasulullah melarang kita
untuk bersalaman dengan yang bukan mahram kita. Yang bukan mahram kita. Boleh bersalaman dengan mahram kita. Berarti bagi ibu-ibu yang belum belajar tentang siapa mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita, itu menjadi salah satu ilmu yang wajib kita ketahui. Memangnya kenapa kita harus tahu itu mahram, itu bukan? Karena nanti kaitannya erat dengan kita menjalankan agama. Contoh misalnya, tadi yang pertama, kita tidak boleh bersalaman dengan orang yang bukan mahram kita. Bukan muhrim ya Bu. Karena kalau kita di Indonesia itu kita seringnya bilang gini, dia bukan muhrimku, gitu kan ya? Ibu-ibu seringnya bilang apa? Itu bukan muhrim gitu. Nih, alhamdulillah dapat ilmu baru ya. Muhrim itu muhrim itu adalah orang yang memakai baju ihram, kain ihram, yang sedang melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, disebut dengan muhrim. Yang benar mana Yang benar adalah mahram. Tulis besar-besar biar tidak terbalik-balik. Mahram, bukan muhrim. Ya kan selama ini ibu-ibu bilangnya muhrim. Ya. Saya nggak mau senggol-senggolan, dia bukan muhrim saya lah. Muhrim itu orang yang pakai kain ihram, ya, orang yang sedang berihram itu namanya muhrim. Tapi kalau dia bukan mahram, itu bukan kata muhrim, tapi dia bukan mahram saya. Ya. Baik, sudah Bu. Apa kaitannya kita tahu bahwa itu mahram kita atau bukan dalam agama kita? Yang pertama, kalau kita tahu bahwa itu adalah bukan mahram kita, maka kita tidak boleh bersalaman dengannya. Ya, kita boleh berjabat tangan dengan yang mahram kita. Siapa Bu contohnya mahram kita? Sebutkan. 1. Suami, kakak, adik, anak, orang tua, paman, kakek, pakde, ponakan. Ayo yang sebelah sini. Nenek. Ya nenek bener mahram kita ya. Yang laki-laki. Cucu, terus mertua. Mertua itu mahram kita, Bu. Kita boleh bersalaman dengan mertua. Bahkan mertua itu mahram yang selamanya. Ya. Jadi maksudnya gimana? Nggak ada namanya mantan mertua. Yang ada mantan suami. Ya, kalau kita punya mertua berarti selamanya jadi mahram. Ya, tapi kalau kita punya suami kita sudah berpisah dengan kita, maka suami kita ketika berpisah dia sudah bukan mahram kita lagi. Ya, siapa lagi? Sepupu mahram apa bukan? Bukan. Tukang gojek mahram atau bukan? Kan kadang ada. Ya, ada yang mengatakan tidak apa-apa lah dia tukang gojek gitu ya. Misal, contoh, tetangga kita mahram apa bukan? Ayo, tetangga kita. Bukan. Adik ipar kita mahram apa bukan? Kakak ipar kita mahram apa bukan? Bukan. Maka hati-hati Bu, terutama kalau lebaran ini, ya kan? Kalau lebaran sudah wayahnya orang-orang kita ini, budaya kita ini bersalaman, maka lihat-lihat, ya, ini mahram bukan. Jangan sampai ibu-ibu dalam keluarga saking bingung ini mahram bukan atau tidak, ya setiap mahram kita dipasangi label masing-masing mahram gitu ya. Berarti kalau nggak ada labelnya bukan mahram gitu ya. Jadi kita harus tahu ilmu mana mahram mana tidak. Gimana Bu? Menantu mahram. Ya, kan menantu ke kita mahram. Ya, berarti menantu kita yang laki-laki itu adalah mahram. Baik. Nah, yang pertama tadi ya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bersalaman. Ya, kita tidak boleh ibu-ibu bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau ibu-ibu alasannya begini, di kampung saya itu kalau nggak salaman sama laki-laki yang bukan mahram itu nanti dikira gitu ya. Ada nggak ibu-ibu yang bilang gitu? Nanti dikira kita sok suci, nanti kita dikira sok pintar, nanti ya. Ingat Bu, kita itu besok berdiri di hadapan Allah sendiri-sendiri. Kita besok mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri-sendiri. Kalau kita ya
malu kepada sesama hamba Allah, nggak enak sama sesama hamba Allah, masa yo kita nggak malu di hadapan Allah? Masa yo kita nggak enak sama Allah, ya kan? Maka untuk urusan masalah salaman ini perlu diperketat. Us kalau misalnya cuma pakai kode-kode aja, us gimana us? Boleh kalau cuma kode-kode, tapi nggak boleh saling menyentuh. Ya, karena kan mungkin kalau di budaya Indonesia itu kan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dan insya Allah Bu, laki-laki yang ada di depan kita itu insya Allah tidak seagresif kita sebagai wanita. Zaman sekarang ini zaman terbolak-balik. Ya, zaman dimana kalau dulu laki-laki yang agresif kepada wanita, yang sukanya nyelonong-nyelonong, sekarang perempuannya yang suka nyelonong-nyelonong. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kita nggak mau salaman, biasanya bapak-bapak juga nggak nyelonong-nyelonong. Ya, kita pandai-pandai aja, kita tahu diri. Oh saya nggak salaman, gitu ya sudah. Nggak usah kita nyodor-nyodorkan tangan kita. Ya, itu nanti masya Allah ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya kita itu tahu bahwa ini adalah prinsip saya dan kita memegang apa yang sudah menjadi prinsip saya, maka insya Allah orang lain pun akan paham dengan apa yang sudah kita pegang dari prinsip kita. Siap nggak ibu-ibu? Siap. Atau kalau saya pernah pergi ke kampung, itu di antara di kampung tempat simbah saya di Jawa Barat itu sudah paham kok ibu-ibu, alhamdulillah, bahwa seorang laki-laki itu tidak bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Sudah tahu dari jarak jauh itu kita sudah tahu bahwa itu bukan mahram kita. Tinggal kitanya aja mau salaman apa enggak. Ya, baik. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar tentang mahram? Erat kaitannya hubungannya dengan pernikahan. Pernikahan. Contoh misalnya, bapak kita, kakek kita, itu adalah laki-laki yang boleh kita nikahi atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka adalah mahram kita, sepupu kita. Boleh nggak kita nikahi? Ayo sepupu us gitu ya. Boleh. Sepupu boleh. Kenapa? Karena dia bukan mahram. Oh alhamdulillah Allah ingatkan ibu-ibu. Termasuk mahram kita ini loh Bu. Termasuk mahram kita adalah saudara sesusuan kita, ayah sesusuan kita, paman sesusuan kita. Ya. Memang itu harus kita ketahui ya Us. Iya. Karena alhamdulillah sekarang masya Allah orang banyak berlomba-lomba belajar agama. Ya. Kalau misalnya begini kisahnya, kalau di Arab sudah biasa yang namanya anak susuan, ibu susuan itu udah biasa. Karena gini Bu, sekarang gini, kalau kita misalnya ya ditakdirkan oleh Allah ketika melahirkan air susunya nggak keluar, ya air susunya nggak keluar. Anak kita kan butuh air susu ibu, nggih mboten? Maka jangan cepat-cepat kita ambil jalan instan. Harusnya anak kita mendapatkan susu dari sesama manusia, tapi kita pengennya instan, kita kasih anak kita susu hewan. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ya, padahal komposisi susu, saya nggak bilang hewannya apa ya, yang penting kan susu hewan. Ya. Padahal komposisi susu hewan dengan susu manusia itu berbeda jauh sekali. Ya, yang Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam Al-Quran, bayi-bayi yang baru lahir itu dikasih susu apa Bu? ASI, air susu ibu. Berarti kalau ibunya nggak bisa nyusuin, maka carikan ibu pengganti. Ya, siapa ibu pengganti anak kita? Ibu pengganti anak kita adalah ibu susuan. Misalnya gimana Us? Ya, karena kalau waktu kami belajar di Yaman tuh udah biasa. Kita tuh saling, misalnya anak saya yang pertama itu punya ibu susuan. Ya, saya juga punya anak susuan. Jadi udah biasa untuk mempererat saudara. Maka yuk kita, karena saya waktu itu dengan teman saya sama-sama lagi nyusuin anak kecil, maka kata teman saya yang di Yaman itu ya bilang kepada saya, kamu nyusuin anak saya ya, saya nyusuin anakmu gitu ya. Akhirnya kita saling menyusui anak kita. Anak saya disusuin oleh teman saya, anak teman saya disusuin oleh saya. Ya, jadi tambah banyak saudara. Nah, kalau tadi ya kita balik ke cerita yang tadi, kalau misalnya kita nggak keluar air susu, terus teman kita lagi nyusuin, asinya deras,
Ya, maka kita boleh ya menawarkan kepada teman kita, Mbak, ya ini saya punya bayi baru lahir, terus nggak keluar air susu. Saya mau kalau boleh berkenan, saya mau anak saya nyusu kepada panjenengan. Kira-kira jenengan berkenan apa mboten, gitu ya. Kalau misalnya anak kita disusuin oleh teman kita, berarti teman kita sudah menjadi ibu susuan bagi anak kita. Oke, anak kita laki-laki disusuin sama ibu susuannya, maka anak kita mahram dengan ibu susuannya. Sampai di sini salah paham, Bu? Paham. Ibunya, ibu susuan anak kita itu punya anak perempuan, punya anak laki-laki, maka anak-anak ibu susuan anak kita jadi mahram untuk anak laki-laki kita. Ya, berarti nggak boleh nikah ya sama adik-adik, kakak-kakak sesusuannya, nggak boleh, karena itu sudah jadi mahram. Ya, atau ibu-ibu begini, atau kita punya atau menemukan kisah begini, ada bayi baru lahir, ibunya meninggal dunia. Maka bayi ini kan butuh air susu ibu ya. Maka seharusnya kita lebih baik memberikan kepada salah seorang yang lagi nyusuin. Nih, saya mau minta bantuannya karena ibunya bayi ini meninggal dunia ya pas melahirkan. Jadi kalau boleh ya ibu bayi ini nyusuin kepada panjenengan. Itu lebih baik. Daripada kita pengumuman dibutuhkan donor ASI sekian, itu nggak jelas nanti. Ya, jadi mending kita cari orang yang lagi nyusuin, syukur-syukur ASInya deras, banter, nah kita titipkan, sudah itu udah jelas itu adalah ibu susuannya. Gitu ya Bu. Jadi ingat, kalau anak-anak kecil membutuhkan air susu ibu, jangan lantas kita langsung memberikan kepada anak-anak itu susu hewan. Karena dalam sejarah tidak pernah ditemukan yang namanya hewan pakai susu manusia. Ada nggak? Hewan lahiran jebrol, ya. Terus nyusu kepada manusia, wonten apa mboten? Mboten wonten, kan nggak ada. Tapi banyak nggak manusia jebrol owek-owek langsung yang dicari susu hewan? Banyak, ya Allah. Jadi sekali lagi Bu, bahwa mahram itu penting. Nah, termasuk diantaranya yang mahram adalah ibu susuan, anak-anak sama-sama anaknya ibu yang susuan. Ya baik. Kemudian erat kaitannya masalah mahram ini tadi untuk salam bersalaman, untuk saling nikah ya, untuk berjabat tangan. Kemudian masalah mahram ini juga erat kaitannya dengan teman perjalanan safar. Bagi seorang wanita di dalam Islam, Rasulullah SAW memberikan ujangan yang sangat mulia, ya, sebagai tanda kita wanita muslimah itu dimuliakan di dalam agama kita, Bu. Maka kita dijadikan ratu di dalam agama kita. Ratu itu kalau kemana-mana dia ngunclung sendiri atau ada yang awal? Ada nggak dalam sejarah Ratu Inggris dia pergi ke Indonesia sendirian? Nggak ada. Yang ada apa Bu? Pasti ada yang awal. Entah itu rajanya atau para pengawalnya. Maka kita ini, muslimah ini sedang dimuliakan di dalam agama kita. Kita kalau pergi jauh, maka kita diperintahkan untuk ada yang mengawal. Tujuan utamanya apa Bu? Tujuan utamanya biar kita dapat rasa aman. Tapi kadang kita sebagai seorang muslimah rodong ngiyil dikit. Ya. Halaus, nggak pakai mahram juga saya bisa gitu ya. Padahal sebenarnya Islam itu sedang memberikan rasa aman untuknya. Islam sedang memuliakan dirinya. Apa kata Rasulullah SAW? La tusafirul mar'ata illa wa ma'aha dzu mahram. Tidaklah seorang wanita pergi jauh, safar jauh, kecuali hendaklah dia bersama mahram. Bersama siapa Bu? Mahram. Nah, mahram kan tadi ya, sudah ya. Berarti mahram itu banyak. Kalau suami kita nggak bisa antar, mungkin ponakan kita bisa antar. Kalau ponakan kita nggak bisa antar untuk safar, mungkin paman kita bisa antar. Mungkin mertua kita bisa antar. Dan itu bagian dari pentingnya kita mengenal mahram. Sampun nggih Bu nggih. Baik, kemudian adab yang selanjutnya adalah
Disunahkan tidak melepas tangan ketika berjabat tangan hingga orang yang dijabat tangani melepas tangannya terlebih dahulu. Wah, ini kalau dua-duanya nggak mau ngelepas, yo kapan lepasnya ya? Jadi kalau kita salaman, maka kita berikan dulu peluang kepada teman kita untuk melepaskan terlebih dahulu. Ya, ibu selama ini yang melepaskan tangan ibu dulu atau teman kita dulu? Nggak ngeheus gitu ya. Saya kadang salaman, yo salaman wae gitu ya bu ya. Nah, sekarang coba mulai diperhatikan. PR, gampang. PR. Sekarang ibu mulai memperhatikan. Ketika ibu-ibu berjabat tangan, siapa yang melepaskan terlebih dahulu jabatan tangannya? Maksudnya siapa dulu yang melepaskan nih? Teman kita dulu atau kita dulu? Yakin teman, jangan-jangan kita. Kita ya bu ya. Ternyata apa kata Rasulullah? Disunahkan untuk tidak melepas tangan terlebih dahulu. Biarkan teman kita yang melepaskan tangan, baru kemudian kita. Ya gitu ya bos. Tapi gimana ya kalau kita semuanya pengen keutamaan ya? Ya sampai depan gerbang nggak ada yang mau ngelepas. Ya pengen semuanya dapat pahala. Ya sudah kalau kayak gitu ya nggak apa-apa kita lepaskan. Gitu ya bu ya. Oke. Jadi jangan melepaskan buru-buru melepaskan tangan kita. Baik. Nih ada seandainya dua orang saling berjabat tangan dan keduanya melamakannya, maksudnya nggak mau melepaskan. Maka siapa yang lebih dahulu melepaskan tangannya? Maka Syekh mengatakan jika ia telah memperkirakan bahwa yang lainnya akan melepaskan genggamannya, maka ia tetap menggenggam. Dan jika tidak, maka sekiranya masing-masing dari keduanya lebih menyai untuk saling menggenggam tangan, maka mereka bisa terus bergenggaman tangan. Akan tetapi alasan Abdul Qadir adalah ulasan yang baik bahwa yang lebih dahulu melepas genggaman adalah yang memulai pertama kali. Oh gini bu, jadi kan kita kan ketemu nih sama orang ya. Yang pertama kali menyodorkan tangan siapa? Misalnya kita yang pertama kali nyodorin. Maka kalau misalnya teman kita nggak mau melepas, berarti kita yang lepasin duluan. Gitu ya. Jadi siapa dulu yang menyodorkan tangan terlebih dahulu, maka hendaklah dia melepaskan terlebih dahulu. Tapi kalau teman kita mau lepasin duluan itu lebih baik. Gitu ya. Baik, kemudian di antara adab yang selanjutnya, ini adab yang cukup penting. Baru kemarin saya bahas di Masjid Al-Hidayah, Purwosari, Jalan Kaliurang hari Kamis pekan lalu. Apakah kita boleh di sini ya, adab yang selanjutnya ketika kita berjumpa dengan saudara kita, apakah kita boleh untuk berdiri serta mengucapkan salam dan berjabat tangan? Maka dalam hal ini dibagi ke dalam dua bagian. Kalau di sini 3, kalau di kitab Sahih Adabul Mufrad 2. Ya. Yang pertama ibu-ibu, kalau misalnya kita sedang duduk nih. Kemudian kita tahu bahwa kita sedang duduk menjamu tamu, lagi nungguin tamu. Tamu kita datang, kita dalam keadaan duduk, maka diperbolehkan menyambut tamu tersebut, diperbolehkan untuk memuliakannya. Syukur-syukur tamunya adalah muslim. Jadi kita nyambut dia berdiri itu untuk memuliakan, mengucapkan salam serta berjabat tangan, itu boleh. Hukumnya apa bu? Boleh. Tapi kalau misalnya kita sedang duduk, terus ada pemimpin atau ada orang yang berkuasa datang, kita berdiri dalam rangka tidak salaman, dalam rangka tidak mengucapkan salam, hanya berdiri untuk menghormati saja, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena Rasulullah melarang. Perbuatan ini disamakan dengan raja-raja Romawi, yang ketika raja Romawi ini datang, maka para bawahannya atau para pengawalnya mereka berdiri untuk menghormati raja Romawi ini tanpa mengucapkan salam, tanpa berjabat tangan. Itu yang tidak boleh. Begitu ya bu ya. Lebih-lebih ketika berdiri itu sambil menundukkan badan. Ada kan ibu-ibu pernah lihat orang berdiri ya sambil menundukkan badan? Itu nggak boleh juga. Ya, ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita berdiri, kita mengucapkan salam dalam rangka memuliakan tamu kita, dalam rangka berjabat tangan, maka ini masih diperbolehkan.
Ya, dalilnya mana? Dalilnya, buktinya adalah dulu ketika ada kejadian perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu adalah peperangan yang sangat luar biasa yang antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Dulu di dalam peperangan ini ada salah satu sahabat yang beliau meminta uzur untuk tidak pergi perang, padahal beliau itu punya kuda, ya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada para sahabat yang dia tidak mau ikut perang, ya. Setelah Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah menegurnya, maka sahabat ini dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan taubatnya diterima di hadapan Allah. Dan ketika itu Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat bahwa Rasulullah SAW memberikan atau menerima taubatnya. Ini ada di yang punya buku, silakan dibuka halaman 88. Ini ada nih. Disebutkan dalam kisah penerimaan taubat dari Allah untuk Ka'ab, bahwa ia berkata, aku masuk ke dalam masjid, ternyata Rasulullah berada di dalamnya. Lalu Talha bin Ubaidillah berdiri menghampiriku sambil bergegas hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Ini nih. Ada di halaman 88. Jadi ada dulu namanya Ka'ab. Ka'ab ini diterima taubatnya oleh Allah. Maka Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat Rasulullah SAW, beliau berdiri menyambut Ka'ab ini untuk mengucapkan selamat. Selamat bahwa taubatmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berjabat tangan. Itu boleh. Ya. Atau ibu-ibu, contohnya lagi ini boleh juga. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam. Ya kan biasanya sekarang ibu-ibu tahu updatean hari ini nih. Sekarang itu di belahan bumi Allah, terutama di daerah Spanyol, di Eropa, pada hari ini banyak orang-orang yang awalnya belum Muslim, ya, yang awalnya belum beriman kepada Allah, mereka hari ini berbondong-bondong masuk Islam. Ya, masya Allah. Bahkan gereja-gereja di sana mulai tidak laku, mulai dijual, ya, satu persatu dan didirikan masjid. Ya, berarti ini menandakan bahwa Islam akan jaya kembali. Ya. Dan kalau di Indonesia, ibu-ibu walillahilham, saya lupa namanya, ada juga. Di Indonesia itu kalau kita biasa kenal dengan Dr. Zakir Naik, itu kan biasa kalau beliau berceramah banyak orang masuk Islam. Ada salah satu, saya lupa namanya, beliau berdakwah dan hampir setiap hari itu ada orang masuk Islam di Indonesia. Ya. Kalau misalnya kita tahu ada orang baru masuk Islam, maka kita boleh mengucapkan selamat dan berjabat tangan, ya, mengucapkan selamat. Allah memberikan petunjuk kepadanya dan kita rangkul, kita katakan bahwa engkau hari ini adalah saudaraku. Itu boleh. Ya, berdiri untuk mengucapkan selamat, ya, memberitahukan bahwa engkau adalah saudaraku, kemudian berjabat tangan dan mengucapkan salam. Baik, kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, di antara adab yang selanjutnya adalah untuk berjabat tangan, ibu-ibu, pada dasarnya sebenarnya cukup berjabat tangan saja, ya, tanpa harus menciumnya. Tapi karena mungkin, ya, kita berbaik sangka di negara kita Indonesia Raya yang tercinta ini, biasanya anak muda kalau berjabat tangan dia cium tangan orang tuanya, maka kata salah satu syekh, saya pernah bertanya, maka ini tidak mengapa, ya. Tapi aslinya kita ketika berjabat tangan, ya berjabat tangan saja, tidak harus dicium-cium. Apalagi kita berjabat tangannya sambil ngesot-ngesot. Tahu ngesot nggak, Bu? Ada loh. Saya tuh pernah menemukan, ya, orang-orang yang dia kalau mau bersalaman dengan gurunya, ya, itu dari jauh tuh sudah ngesot, ya. Dan saya pernah mengalaminya, Bu. Ya, makanya kenapa saya berani cerita. Jadi dulu waktu zaman saya belum diberikan taufik oleh Allah untuk mengenal sunnah, Allah berikan jalan dulu, ya kan, jalannya orang berliku-liku. Ya, jalan saya dipondokkan oleh ibu saya, semoga Allah menjaga ibu saya, masya Allah, ya. Kenapa ibu itu memberikan jalan terbaik untuk anaknya? Pengen anaknya dapat ilmu. Tapi kan terkadang
sesuatu yang diinginkan oleh ibu kita itu terkadang belum sesuatu yang baik di hadapan Allah, gitu ya. Jadi kami tuh dulu pernah juga mengalami kisah di mana kami kalau salaman sama guru-guru kami tuh kita dari jauh tuh sudah ngesot, Bu. Itu sampai nanti kalau di depan guru kita itu kita cium tangan guru kita itu nggak sekali, bolak balik itu cium gitu ya. Ya saya dulu ikut juga, karena kalau nggak begitu nanti kita dikira murid yang nggak beradab ya. Tapi walillahilham, setelah Allah berikan hidayah ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita bersalaman dengan guru kita ya cukup, kita salaman aja, nggak usah dicium bolak balik ya, nggak usah ya. Kecuali kalau tadi ya, kalau kita bersalaman dengan orang tua kita ya mungkin itu ada diperbolehkan lah ya untuk ikram ya. Baik, begitu ya ibu-ibu ya. Jadi salaman itu pada dasarnya hanya salaman saja, tidak kemudian kita membungkuk atau lebih parah lagi adalah sujud ketika bersalaman. Karena sesungguhnya yang namanya salaman itu adalah ibadah, dan ibadah itu ada aturannya. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti dilanjutkan dengan adab yang kelima dan keenam. Ibu, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya 2 bab sekalian. Karena ini bab yang kelima, ini babnya cukup pendek, ya bab ziarah, dan masih ada kaitannya dengan bab bertemu, berjumpa. Nanti insya Allah kita ambil 2 bab sekalian. Ya, jazakunallahu khaira, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.